Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya dulu suami istri kerja di Bank Ribawi. Awal tahun lalu istri saya berhenti dari Bank Ribawi. Alhamdulillah. Kemudian akhir tahun lalu saya juga berhenti dari Bank Ribawi. Alhamdulillah. Tapi nggak berhenti hidup kan ya? Enggak. Orang banyak meyakini begitu. Dia pikir berhenti dari tempat riba, berhenti dia hidup. Kalaupun berhenti hidup, berhenti dalam keadaan bertaubat. Berhenti hidup dalam keadaan bertaubat, langsung dijemput oleh malaikat Anda untuk dibawa ke surga. Seperti kasus yang Rasulullah jelaskan tentang orang yang membunuh berapa orang? 100 orang. Dijemput oleh malaikat rahmat, ribut antara malaikat. Malaikat kelahi. Mau dibawa kemana dia? Maka Allah lipatkan bumi, berubah koordinat bumi karena cintanya Allah kepada orang yang bertaubat ini. Nah, waktu di awal istri saya berhenti dari Bank Ribawi, alasannya bukan karena riba, karena memang waktu itu kita belum tahu. Jadi waktu di akhir tahun, waktu kita di pertengahan tahun kita baru saya berhenti dari Ribawi. Pertanyaannya adalah, Ya, istri saya dapat BPJS ya. Ya. Nah, uang itu kita daftarkan untuk ONH. ONH-nya hajinya masih 10 tahun yang lalu. BPJS ketenagakerjaan berarti. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah uang ONH yang sudah saya setorkan itu halal apa haram ya, Ustaz? Dari seluruh uang yang didapatkan dari bekerja di bank riba tadi, yang halal hanya kebutuhan pokok minimal setahun ke depan. Sisanya berikan kepada fakir miskin. Hitung mau BPJS ketenagakerjaan, mau pesangon, mau apapun semuanya, aset rumah, kendaraan, semuanya dihitung. Ya. Kalau rumah ada 2, Anda bisa hidup dengan 1 rumah, yang satunya lagi tidak halal ini. Berikan kepada fakir miskin. Ada kerabatnya adik fakir miskin, berikan ke dia. Ambil rumah olehmu. Ya. Kalau kemudian Anda dan istri punya simpanan tabungan, yang halal adalah prediksikan, perkirakan kebutuhan Anda dan istri dan anak-anak dan yang orang tanggung Anda ke tahun ke depan berapa? Umpamanya sekitar 50 juta. Sedangkan pesangon Anda dan istri semuanya sekitar 500 juta. 50 ditahan, 450 bagi-bagikan kepada fakir miskin. Jadi yang ONH kemarin nggak halal ya, Ustaz? Tidak halal. Tapi sudah terbayar? Sudah dibayar, belum lunas memang. Masih baru ini. Kalau bisa dipindah namakan, sebetulnya sih kita kan karena ngambil antrean agak lama. Kalau saya takutnya kan kuotanya antreannya tambah lama lagi, jauh. enggak, maksud saya dipindah namakan ke orang lain, dia yang ngambil, dia yang bayar kalau bisa. Kemudian uangnya tadi berikan kepada fakir miskin. Kalau tidak, bisa ditarik uangnya. Ditarik uangnya mungkin bisa, cuman kan saya harus mengantri 10 tahun. Mas saya bisa nggak misalnya? Tidak wajib. Ya, ijma' para ulama dinukil oleh Imam Nawawi. Sebelumnya beliau nukil dari Imam Syafi'i dalam risalahnya, bahwasanya orang yang seluruh hartanya haram, sepakat para ulama tidak ada kewajiban dia berzakat, tidak ada kewajiban haji, tidak ada kewajiban umroh, tidak ada kewajiban menafkahi anak istri, karena Rasulullah mengatakan la yaqbalullah shadaqatan min ghulul. Allah tidak terima sedekah zakat dari harta yang haram. Ini tadi kan harta haram. Sedekah tidak diterima. Bila bahkan Ibnu Abbas mengatakan solat orang yang makan harta haram tidak diterima. Ya. Kemudian digunakan untuk melakukan ibadah haji, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Syekh Abdul Bas rahimahullah, bahwasanya bila seseorang berangkat dengan menggunakan harta yang haram, ketika kakinya menginjakkan di atas kendaraan dan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia mengatakan, ya Allah, aku sambut panggilanmu untuk mendatangi rumahmu untuk melakukan ibadah haji, ya Allah. Kata Rasulullah SAW, fayunadi munadim minas sama. Di saat dia mengatakan itu, malaikat menyambut perkataannya dari langit diutus oleh Allah, la labbaika wa la sa'daik. Tidak diterima kedatanganmu dan kau tidak mendapatkan kebahagiaan.
fa inna malaka haram wa zadaka haram wa hajjuka ma'zurin ghairu mabrur. Karena hartamu yang haram, biaya berangkatmu biaya yang haram, hajimu tertolak, tidak diterima. Jelas? Alhamdulillah saya bulan ini sudah dapat pekerjaan. Kalau misalnya gaji itu saya tutup untuk Boleh. biaya haji yang Betul. sisanya itu Betul. saya keluarkan boleh Ustaz ya? Betul. Berapa tadi sudah terbayar namanya 20. Dapat gaji Anda yang halal 20 ini, niatkan pengganti 20 daftar haji tadi, ini diberikan kepada fakir miskin. Jadi kalau misalnya saya mencicil di 3 bulan, karena kan untuk 1 bulan gaji mungkin nggak cukup 3 bulan dikeluarkan boleh. Boleh, tapi jangan mati dulu sebelum selesai. Nah, Dan sampaikan ke ahli waris, kalau sekadar Allah bapak ibu kalian dipanggil, bapak ada utang riba itu. nah terus saya juga kan kemarin resign dapat BPJS, itu saya biarkan saja di BPJS. Ambil seperti yang tadi lakukan. Ya, ambil minimal kebutuhan Anda, anak dan istri, potong, sisanya berikan kepada fakir miskin yang Walaupun lain. saya sudah bekerja. Walaupun saya sudah Kalau sudah bekerja, ambil, berikan 100% kepada fakir miskin. Kalau bekerjanya di tempat yang halal tadi, sebesar uang yang dibayarkan dari perusahaan dan dipotong dari gaji itu halal. Hanya pertambahan bunganya saja yang haram. Tetapi ini karena bekerja di tempat yang haram, maka 100%-nya haram. Jelas, Bapak? Jazakallah Ustaz. Menyerahkan ke fakir miskinnya tahu Bapak? Bisa dibantu dijelasin kalau misalnya Saya bantu. Enggak, Anda sendiri yang cari fakir miskinnya, tapi cara menentukan orang yang fakir miskin begini. Lihat, tanya umpamanya ada kerabat, ada tetangga, ada teman dekat yang menurut Anda agak susah hidupnya. Tapi tanyakan. Ya, mohon maaf saya bertanya mungkin agak privat atau khusus pribadi Anda, tapi tolong jawab karena ada saya kepentingan. Ini dunia akhirat saya. Ya, berapa kebutuhan pokok Anda sekeluarga? Dia ceritalah, oh alhamdulillah tertutupi. Ya berapa? Kata dia umpamanya kebutuhan anak yang di sana per bulan saya harus kirim buat uang kuliahnya, uang biaya hidupnya sekian. Yang buat yang satu ini pesantren setiap sebulan saya harus kirim sekian. Ya, buat yang di rumah kehidupan sekian. Keluar angka 15 atau 20 juta. Mohon maaf, pendapatan Anda sebulan berapa? 10 juta. Yang 10 lagi, 10 itu kadang kayak tutup lubang, kadang gali-gali nggak tutup. Ya, sekarang ditagih-tagih orang. Ya, kasih dia kekurangannya berarti 10 kan ya. 10 dikali setahun, 120 juta. Bilang ke dia, ambil 120 juta. Tentu kaget dia. Bercanda kamu katanya kan ya. 120 juta, kan pasti bercanda kan, segini segepok 120 juta, enggak. Saya katakanlah, saya mohon maaf, saya dapatkan ini secara hukum positif halal uang ini, tapi Allah tidak menghalalkannya. Artinya kan takut nanti korupsi kan, kalau korupsi dia takut kan ya. Tapi enggak, secara hukum positif insya Allah Anda tidak dikejar polisi, tapi saya dikejar oleh Allah. Tapi untuk Anda halal kata Ustaz. Karena uang riba tadi halal untuk fakir miskin dan untuk kemaslahatan umum. Kasih dia 150 juta. Sungkan juga dan nerima, enggak enak, kebanyakan takut nanti dirampok dia juga. Ya udah, Anda yang bayarkan sekolah anaknya tadi. Minta nomor alamatnya, rekening banknya, setorkan atas nama anaknya. Jelas? Sudah, Ustaz. Allah barik fikum.